Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firdaus serta rekan-rekan PAIC Angkatan 2025 sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan yang berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada momen ini kami dari kelompok 13 mata kuliah pengantar metodologi penelitian berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai salah satu topik pembahasan pada mata kuliah ini, yakni mengenai teknik presentasi proposal penelitian yang argumentatif serta akademik, yang mana pembahasan ini merupakan bahasan terakhir sebelum memasuki ujian akhir semester. Adapun kelompok 13 ini berisikan atas 4 individu, yakni saya sendiri, Rabial Raski Maulidi, lalu ada Faiza Tunisa, Raka Syaputra, dan Rafif Ahdan Arasi, yang nantinya akan membawakan sub pembahasannya masing-masing. Beralih ke daftar isi atau sub pembahasan yang nantinya akan dipaparkan. Pertama ada struktur presentasi proposal yang akan dipaparkan oleh Faiza Tunisa. Lalu ada teknik komunikasi akademik yang akan dipaparkan oleh Raka Syaputra. Yang tiga ada strategi menjawab pertanyaan penguji yang akan disampaikan oleh Rafif Ahdan Arasi. Yang keempat ada visualisasi data dalam presentasi proposal yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir ada etika akademik dalam seminar proposal yang akan dipaparkan kembali oleh Faiza Tunisa. Tanpa menunda-nunda lagi, langsung saja saya serahkan kepada para pemateri sekalian. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai struktur presentasi proposal, yaitu bagaimana menyusun dan menyampaikan proposal secara sistematis dan persuasif. Oke, dimulai dari pengertian. Presentasi proposal merupakan proses penyampaian rencana kegiatan atau ide secara lisan kepada audiens dengan tujuan memperoleh persetujuan, dukungan, atau bahkan pendanaan. A. Karakteristik. Presentasi proposal yang baik memiliki beberapa karakteristik, yaitu disusun secara sistematis, berbasis data, bersifat persuasif, serta disampaikan secara jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh audiens. B. Struktur umum. Secara umum, struktur presentasi proposal terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pembuka, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, solusi, metodologi, anggaran, iuran, dan dampak, serta penutup. Pertama, pembuka. Bagian pembuka bertujuan untuk menarik perhatian audiens. Pada bagian ini biasanya diawali dengan salam, perkenalan, ice breaking, serta penyampaian tujuan presentasi. 2. Latar belakang. Latar belakang berfungsi untuk menjelaskan alasan mengapa suatu masalah penting untuk dibahas. Pada bagian ini disampaikan fenomena yang terjadi, data pendukung, serta dampak dari masalah tersebut. 3. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan yang spesifik, sedangkan tujuan merupakan jawaban atau arah yang ingin dicapai dari rumusan masalah tersebut. 4. Solusi. Bagian ini merupakan inti dari proposal, yaitu menjelaskan solusi yang ditawarkan. Solusi harus dijelaskan secara jelas, termasuk cara kerja, keunggulan, dan manfaatnya. 5. Metodologi. Metodologi menjelaskan bagaimana solusi tersebut akan dilaksanakan. Di dalamnya terdapat tahapan kegiatan, metode yang digunakan, serta jadwal pelaksanaan. 6. Anggaran biaya. Pada bagian ini disampaikan rincian biaya yang dibutuhkan, termasuk estimasi pengeluaran serta sumber pendanaan yang direncanakan. 7. Iuran dan dampak. Iuran merupakan hasil yang akan dicapai dari kegiatan, sedangkan dampak menjelaskan manfaat yang ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 8. Penutup. Sebagai penutup dapat disampaikan kembali inti proposal, penegasan solusi, serta harapan atau ajakan kepada audiens untuk memberikan dukungan. C. Media presentasi. Dalam menyusun media presentasi, sebaiknya menggunakan tampilan yang sederhana, tidak terlalu banyak teks,
serta didukung oleh visual yang relevan. D. Teknik penyampaian. Selain isi materi, teknik penyampaian juga sangat penting, seperti menjaga kontak mata, menggunakan intonasi yang jelas, serta mengatur waktu dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik komunikasi akademik. Yang pertama, komunikasi visual yang mendukung argumen. Slide presentasi adalah alat komunikasi nonverbal. Slide presentasi bukan menjadi sebuah naskah yang kita baca. Prinsip satu slide, satu pesan. Jangan menumpuk teks, gunakan visual seperti grafik atau diagram alir untuk menjelaskan proses yang kompleks. Data driven visual. Saat menunjukkan gap penelitian, tampilkan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan posisi penelitian kita saat ini. Ini adalah bentuk komunikasi argumentatif visual yang sangat persuasif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik komunikasi akademik. Selanjutnya yang kedua, pemanfaatan power slide atau jeda strategis. Komunikasi akademik yang persuasif tidak berarti bicara tanpa henti. Penggunaan jeda 2-3 detik setelah menyampaikan poin krusial seperti novelty atau kebaharuan penelitian, memberikan waktu bagi penguji untuk mencerna urgensi ide kita. Fungsinya yaitu menunjukkan kontrol diri dan memberikan penekanan bahwa kalimat yang baru saja kita ucapkan adalah jantung dari proposal tersebut. Dan teknik komunikasi akademik yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah bahasa tubuh dan proyeksi suara. Komunikasi akademik yang argumentatif memerlukan performa fisik yang stabil, intonasi deklaratif, hindari nada bicara yang naik di akhir kalimat seperti bertanya, karena ini menunjukkan keraguan. Itu gunakan nada yang turun dan mantap untuk menunjukkan pernyataan atau deklarasi. Kontak mata terdistribusi. Itu jangan hanya melihat ke satu penguji yang paling ramah, tetap penguji yang paling kritis untuk menunjukkan bahwa kita percaya diri dengan argumen kita. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan membahas terkait bagaimana strategi dalam menjawab pertanyaan penguji. Karena pada dasarnya menjawab pertanyaan penguji tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan saja, tetapi juga menunjukkan seberapa paham kita, seberapa kita menguasai penelitian yang telah kita susun atau yang telah kita buat. Dan juga dengan cara yang baik dalam kita menjawab pertanyaan, kita bisa menunjukkan kemampuan kita dalam berpikir kritis, serta pastinya akan menambah penilaian akan proposal penelitian yang telah kita buat. Kemudian ada teknik dasar. Dalam menjawab pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan serta perlu kita lakukan. Pertama, ada dengan mendengarkan pertanyaan sampai selesai. Dengarkanlah pertanyaan sampai selesai dan dengarkan dengan baik. Jangan terburu-buru sehingga memotong pembicaraan atau memotong pertanyaan yang disampaikan. Lalu yang kedua, usahakanlah catat poin penting dari pertanyaan tersebut, karena ini nanti akan membantu kita dalam merumuskan atau membuat struktur dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Lalu jawablah pertanyaan dengan singkat, jelas, serta terstruktur. Bisa dengan menggunakan pola terstruktur seperti mengulangi pertanyaan yang disampaikan, lalu memberikan jawaban utama, dan yang terakhir dengan menggunakan data atau memberikan alasan agar pertanyaan tersebut dapat terjawab secara jelas. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi situasi sulit? Tentunya pada setiap sesi tanya jawab, tidak semua pertanyaan dari penguji bisa langsung kita jawab dengan sempurna. Tapi bukan berarti kita hanya bisa diam saja tanpa memberikan respon apapun.
Beberapa hal bisa kita lakukan, seperti pada saat kita tidak tahu, cobalah untuk tetap tenang dan jawablah dengan jujur tanpa mengada-ngada. Lalu ketika kita dikritik, jangan defensif. Terimalah dengan sifat terbuka, karena hal tersebut bisa menjadi penyempurna bagi penelitian kita. Lalu saat kita ragu, cobalah untuk jawab dengan pemahaman terbaik yang kita miliki. Seperti pada contoh, berikut ada beberapa tips yang dapat diperhatikan. Lalu terakhir pada bagian ini yaitu faktor keberhasilan. Ketenangan, persiapan, serta strategi yang baik dan tepat sangat menjadi penentu keberhasilan dalam seminar proposal. Meski pada realitanya atau pada praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan teori. Terkadang meski sudah mempersiapkan diri dengan baik, pertanyaan dari penguji bisa saja di luar dugaan. Maka dari itu kunci utama dalam memberikan jawaban adalah dengan sikap profesional. Berikan jawaban yang singkat, padat, jelas serta relevan. Gunakan bahasa akademik yang sopan serta kepercayaan diri yang tidak berlebihan. Maka sisi tanya jawab akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang kita ajukan. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai visualisasi data dalam presentasi. Data dalam bentuk angka yang panjang seringkali sulit dicerna. Dengan data visualisasi, penyampaian informasi menjadi lebih ringkas, jelas, dan menarik. Audiens akan lebih mudah mengingat informasi yang ditampilkan secara visual. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memproses gambar jauh lebih cepat daripada teks. Oleh sebab itu, penggunaan visualisasi data dapat meningkatkan daya tarik sekaligus kredibilitas presentasi. Langkah membuat visualisasi data dalam presentasi. Yang pertama, menentukan tujuan visualisasi. Yang kedua, pilih bentuk visualisasi yang tepat. Yang ketiga, olah data yang telah didapatkan. Yang keempat, gunakan tools yang sesuai seperti Excel, Canva, Word, dan yang lain-lain. Yang terakhir, tambahkan judul, label, dan sumber data yang telah dimiliki. Jenis visualisasi data dalam presentasi. Diagram batang digunakan untuk membandingkan kategori atau nilai antar kelompok. Diagram garis digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan proporsi atau persentase. Infografik digunakan untuk menyajikan kombinasi teks dan visual agar pesan lebih menyatu. Heat map atau peta warna digunakan untuk menyoroti intensitas atau perbedaan nilai. Etika akademik dalam seminar proposal. Pengertian dari etika akademik. Etika akademik adalah norma yang mengatur perilaku ilmiah berdasarkan kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Kemudian ada prinsip dasar etika. Yang pertama ada honesty atau tidak memasukkan data. Kedua, objectivity, yaitu bebas dari bias. Ketiga, respect, yaitu menghargai orang lain. Dan yang terakhir, accountability, yaitu bertanggung jawab. Dalam penyusunan proposal, mahasiswa harus menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber secara tepat. Selain itu, data yang digunakan harus valid dan tidak direkayasa. Metodologi penelitian juga harus disusun secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Etika persiapan seminar. Persiapan seminar tidak hanya mencakup materi, tetapi juga kesiapan mental dan sikap. Mahasiswa diharapkan memahami isi proposal secara menyeluruh, berpakaian sopan, hadir tepat waktu, serta siap menerima berbagai bentuk kritik dan masukan. Etika saat presentasi. Dalam proses presentasi, mahasiswa perlu menggunakan bahasa yang formal dan jelas.
Sikap yang ditunjukkan harus percaya diri namun tetap rendah hati. Selain itu, penting untuk menyampaikan keterbatasan penelitian secara jujur dan mengelola waktu presentasi dengan baik. Etika menjawab pertanyaan. Ketika menjawab pertanyaan, mahasiswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak memotong pembicaraan. Jawaban yang diberikan sebaiknya logis dan berbasis data. Jika belum mengetahuinya, maka lebih baik mengakui secara jujur daripada memberikan informasi yang tidak tepat. Etika interaksi akademik. Interaksi dalam seminar harus dilandasi sikap saling menghormati. Mahasiswa perlu menjaga komunikasi yang formal dengan dosen, serta menghargai setiap pertanyaan dari audiens tanpa menunjukkan sikap meremehkan. Etika penggunaan media. Media presentasi harus digunakan secara bertanggung jawab. Data yang ditampilkan perlu mencantumkan sumber yang jelas, serta tidak dimanipulasi. Slide juga sebaiknya disusun secara ringkas dan tidak dibacakan secara penuh. Kemudian yang terakhir ada etika pasca seminar. Setelah seminar, mahasiswa perlu diharapkan mencatat seluruh masukan yang diberikan, melakukan revisi, serta berkonsultasi kembali dengan dosen pembimbing. Proses ini menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki kualitas penelitian. Lalu yang terakhir ada pelanggaran etika. Pelanggaran etika akademik dapat berupa plagiarisme, manipulasi data, maupun sikap tidak profesional. Dampaknya tidak hanya pada penilaian, tapi juga dapat merusak reputasi akademik mahasiswa dalam jangka panjang. Dan paparan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi bersama atau sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan pada Zoom perkuliahan nanti. Maka dari itu silakan ajukan pertanyaan atau pendapat Anda mengenai pembahasan yang telah kita bahas tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.